Bapak dan Ibu, izinkan saya hanya melengkapi sedikit mengapa saya tadi minta waktu ke Pak Pur supaya punya kesempatan. Saya berusaha untuk bisa melengkapi apa yang mungkin belum disampaikan Pak Sunaria, tapi sebetulnya udah 99,8% tadi sudah dapat. Yang saya ajak Bapak dan Ibu adalah berpikir sebagai pelaku usaha. Ini bagian saya ini. Kenapa dalam ilmu standarisasi ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sunaria, bahwa pengguna utamanya walaupun memang konsumen yang berperan, tapi pengguna utamanya adalah pelaku usaha. Jadi mungkin saja 75% itu standar itu harus dimainkan dulu oleh pelaku usaha. Dan saya mau membawa bagaimana feels-nya ketika pelaku usaha itu harus berhadapan dengan standar. Izinkan saya memulai. Jadi ketika saya punya pengalaman sebagai pelaku usaha maupun kesempatan untuk berinteraksi dengan Bapak dan Ibu, terutama akhir-akhir ini membantu jalannya pengembangan SNI, saya mencoba untuk sharing dan mencari tahu bagaimana sebetulnya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Saya pilih standar dalam sistem pengendalian keamanan pangan yang tadi beberapa slide sudah juga disampaikan oleh Pak Sunaria. Bapak dan Ibu, pertengahan tahun lalu datang kepada kami salah satu pimpinan UNIDO dari headquarters yang ketika kami awal diskusi mereka membawa satu buku ini, namanya Good Standardization Practices. Buku ini sudah kami sisipkan ke materi yang ada di Bapak dan Ibu, merupakan guideline, panduan yang disusun bersama oleh ISO dengan salah satu supportnya adalah dari UNIDO. Sehingga ketika kami telaah, itu banyak sekali yang mungkin bisa menjadi tambahan wawasan kita. Bukan berarti bahwa ini ilmu baru. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sunaria, itu adalah intinya inti. Waduh. Core of the core, tadi yang sudah disampaikan Pak Sunaria. Ini adalah pemoles. Betul, Pak. Nah, saya membawa itu, buku itu, juga memperkenalkan bukannya promosi, tapi kenapa tidak, para pengguna standar, para penyusun standar itu sebaiknya buka-buka dan cara penulisannya pun enak. Dan kenapa saya bicara sistem pengendalian keamanan pangan, tadi Pak Sunaria menyampaikan ada yang namanya standar, ada yang namanya peraturan, ada yang namanya regulasi. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak dan Ibu, kita paling banyak tahu bahwa aturan itu isinya standar. Dan standar itu jadi aturan. Sampai sejauh mana ini sebetulnya bisa kita pahami bersama. Sehingga saya mengambil dari Codex Alimentarius Committee tentang Principle and Guidelines for National Food Control System, yang setahu saya ini lahir setelah Uni Eropa mendeklarasikan peraturan-peraturan terkait official control. Nah, satu lagi buku yang saya pakai adalah ini, Food and Trade and Food Standard. Ini adalah bukunya FAO dan WHO untuk World Trade Organization. Kenapa buku ini bagus ya? Buku ini juga sudah kami sisipkan karena ketika kita bicara perdagangan, saya sebagai orang yang mau berdagang, karena saya harus menjual barang saya dan konsumen bisa menerima produk saya tanpa mencederai masalah pada dirinya atau lingkungan, maka ada aturannya. Jadi dalam buku ini di halaman awal dinyatakan bahwa FAO dan WHO itu berkepentingan untuk memberikan masukan terhadap perdagangan dunia melalui timnya Codex Alimentarius Committee. Jadi Bapak dan Ibu harus, seperti tadi kata Pak Sunaria bilang, bahwa ekonomi itu merupakan payung utama dari berjalannya perdagangan dan standar dunia. Oke. Nah, sebagai pengguna standar, ya, ketika saya mau melakukan perdagangan, maka saya akan tanya,
pembeli saya tuh mau yang seperti apa sih, gitu ya. Bahkan kalau saya jual pun misalnya dari online, langsung kebayar ke teman saya, ke sahabat saya akan tanya gimana produknya, apa yang kurang, apa yang bisa saya perbaiki. Oh itu terlalu gede kemasannya, atau suka bocor, atau suka basah meleleh dan lain sebagainya. Itu adalah standar, itu adalah keinginan konsumen. Nah, tinggal saya menyepakati dengan konsumen tadi. Apakah saya mampu memenuhi keinginan dia atau tidak? Kalau saya mampu, maka terjadilah deal transaksi. Ya, oke, saya bisa. Atau kalau misalnya saya nggak bisa, saya bilang, oke, gimana kalau saya kasih ke teman saya aja, dia bisa bikin yang seperti itu, karena saat ini saya nggak punya misalnya mesin pembeku atau mesin vakum dan lain sebagainya. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Sunaria, standar itu adalah kesepakatan. Yang paling simpel adalah kesepakatan antara pembeli saya, langganan saya, dengan saya sebagai penjual. Harus ada yang atur, harus ada yang atur. Nah, pengaturannya bahwa transaksi jual beli tadi, kalau cuma satu orang ada banyak lagi impact yang lainnya, maka harus diatur. Codex Alimentarius Committee adalah satu unit, satu institusi yang mengatur koordinasi perdagangan dunia. Kalau saya sama langganan saya, Codex nggak perlu ikut campur. Tapi ketika saya mengirimkan barang saya, bahkan ke teman saya misalnya di Malaysia atau di Jepang atau di New Zealand, maka akan terjadi aturan. Nah, aturan tadi ada dua. Aturan yang wajib dilakukan, baik itu diminta oleh konsumen saya atau tidak, maupun aturan yang disepakati. Nah, Bapak dan Ibu, ketika saya mencari aturan, maka yang paling mudah untuk pelaku usaha di Indonesia, kalau saya mau berdagang, mulai bicara lintas negara, saya paling mudah akan cari ke Kementerian Perdagangan. Ya, ini adalah salah satu website yang paling mudah saya cari dengan bahasa Indonesia. Ya, di sana di website ini saya akan tahu kalau saya mau jual kemana. Saya mau jual misalnya ke China produk perikanan. Saya tinggal klik di sini di website ini, saya klik di sini, saya coba ya untuk kita mainkan. Kita coba untuk kita mainkan. Ini dia. Ini saya masuk ke website ya. Di website ini di Inatrim saya akan cari ini sudah masuk ke China. Saya klik tadi untuk ekspor ke China. Lalu tinggal saya cari produk perikanan. Saya klik di produk perikanan, maka akan banyak sekali persyaratan dan standar-standar yang dilakukan oleh China. Dari sinilah saya mulai tahu bahwa permintaan itu ada syaratnya. Nah, syarat tadi bisa dalam bentuk standar dari buyer ataupun peraturan yang ditetapkan oleh negara tadi, ya. Terus di sini ada mau kemana, mau produk-produk itu di masing-masing tadi, tinggal kita klik, kita akan bisa baca. Sebetulnya yang namanya negara China itu sebelum saya ketemu buyer saya di sana, itu harus lewat gate beberapa. Nah, berbagai macam standar dan peraturan harus saya hadapi. Ini kalau China. Nah, kalau misalnya ke tempat lain bagaimana? Tidak semua negara ada. Kalau ke Eropa misalnya, saya tinggal bisa masuk ke salah satu portal di Eropa yang saya pilihkan di sini dari CBI. Saya mau cari tahu sebetulnya sebetulnya Eropa tuh maunya apa sih produknya. Nah, kebanyakan dari kita melakukan produksi berdasarkan apa yang kita bisa. Begitu ketemu standarnya nggak bisa, terus mentok. Nah, banyak sekali informasi yang ada di dunia maya yang memberikan pilihan sebetulnya untuk menyesuaikan standar dan persyaratan tergantung dari kemampuan kita. Nah, ini yang harus kita pacu, bahwa ada level-level dari standar dan peraturan. Jadi kalau nggak bisa seperti yang kita inginkan, mungkin ada range-range yang bisa kita mainkan. Nah, dari sini misalnya dari portal ini, Bapak dan Ibu bisa masuk ke market information, bisa cari produk sejenis Bapak dan Ibu itu kira-kira masuknya kemana. Ada lagi yang lebih besar lagi, masuk ke World Book. World Factbook namanya. World Factbook ini adalah satu portal dari Amerika, judulnya memang dibuat oleh Central Intelligence Agency. Jangan khawatir, ini nggak ada hubungannya sama terorisme.
Dari website ini, Bapak dan Ibu tidak sekedar belajar mengenai standar produk apa yang diinginkan. Tapi dari sini Bapak dan Ibu bisa belajar mengenai bagaimana sebetulnya kondisi ekonomi, sosial, budaya, level-level pasar yang sebetulnya cocok buat Bapak dan Ibu. Saya contohkan di sini di New Zealand. Saya tinggal pilih masuk ke portal ini, terus pilih salah satu negara, langsung keluar seluruh informasi terkait negara itu. Bagaimana transportasinya, bagaimana komunikasinya, energinya, bagaimana susunya. Ada ayam bakar. Ya, jadi dari portal ini standar kita itu bisa kita mainkan. Ya, kita bisa mainkan. Jadi jangan putus asa para pelaku usaha ketika mentok nggak ketemu gitu ya, tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, terus putus asa. Nggak jadi deh, ekspor itu ternyata sulit. Tidak sesulit itu ternyata. Kalau kita mau mengelola lagi, memahami lagi standar itu bermain di mana. Oke, saya balik lagi ke screen saya. Maaf, saya sedikit, tapi coba untuk mempercepat. Nah, kembali lagi ke penggunaan standar. Ya, Bapak dan Ibu tadi kita udah dengar bahwa Codex Alimentarius Committee itu berperan dalam perdagangan dunia, utamanya untuk melindungi konsumen, kesehatan, keamanan, keselamatan konsumen. Lalu juga karena perlunya ini, maka para pelaku usaha harus objektif, harus fair, harus terbuka dalam menginformasikan produknya, ya. Dan yang terakhir adalah fungsi mereka melakukan koordinasi. Baru minggu lalu atau hari Minggu lalu, Codex Committee secara internasional melakukan lagi virtual meeting-nya. Saya lihat ada beberapa teman-teman yang bapak-bapak yang ada hadir di sini juga sudah hadir kemarin di acara tadi. Mungkin bisa sharing, Pak Wahyu, Ibu Lia, saya lihat sudah ada di nama-namanya di sana, atau mungkin yang lain lagi. Oke, Bapak dan Ibu, kembali saya sampaikan rasanya ketika pelaku usahalah yang akan menggunakan standar. Ya, pelaku usaha itu maunya sebagai pelaku usaha, saya bisa bikin ini, terus duit cair kalau saya jual. Ya. Tapi ternyata nggak begitu. Dan ketika mereka punya permintaan konsumen, sebetulnya itulah standarnya. Ya, itu sebetulnya itulah standarnya. Dan kita harus memacu mereka untuk tetap berupaya memajukan usaha mereka, karena salah satunya selain memperbaiki perekonomian kita sendiri, perekonomian Indonesia, juga memperbaiki image, bahkan bisa mendatangkan wisata mancanegara datang ke Indonesia. Oh, budidaya di Indonesia ternyata punya cara baru. Oh, ternyata produk perikanan Indonesia itu luar biasa. Segala ikannya ada, bisa dimakan dari mentah sampai matang. Ada yang namanya ikan asap dan lain sebagainya. Jadi standar itu sendiri bisa membawa image internasional. Nah, balik lagi. Bahwa yang paling awal itu adalah di awalnya adalah penyediaan benih. Mulai dari penyediaan benih, melakukan budidaya, dan lanjut ke pengolahan. Mereka pun mempunyai standar sendiri. Selain standar yang diberikan oleh konsumen atau standar yang diberikan oleh pemerintah atau buyer mereka, mereka pun punya standar sendiri. Minimal, ketika saya bikin ikan asin, maka ikan asin hari ini dan ikan asin minggu lalu dan ikan asin bulan depan itu asinnya harus sama. Jangan kadang-kadang asin, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Jadi pelaku usaha pun secara mandiri sudah menyiapkan standar mereka. Supaya apa yang dia jual memuaskan konsumen dan mereka akan melakukan berulang lagi membeli kepada mereka. Jadi standar itu bukan sesuatu yang baru. Bukan berarti pelaku usaha tidak punya standar. Hanya saja seperti biasa, pelaku usaha itu gitu. Kalau misalnya dikasih standar orang lain, langsung pasang badan. Ya, wah ini standarnya kesusahan ini. Gitu. Mereka lupa bahwa mereka sendiri sebenarnya sudah punya standar. Jadi pemahaman ini yang harus kita jembatani supaya mereka mau menjadi lebih besar. Tapi juga kalau ketinggian, itu bisa jadi bumerang buat saya membuat standar. Buyer saya nggak pernah minta sampai segitu standarnya.
kok ini ngeri banget standarnya sampai sebegitu pelik misalnya ya. Nah, itu yang terjadi dengan pelaku usaha. Dan ini adalah produk akhir, permintaan konsumen, bagaimana produk itu sendiri harus dinikmati, disajikan, disimpan bahkan oleh konsumen, apalagi para konsumen-konsumen yang mempunyai suasana musim yang berbeda, 4 musim misalnya. Dia tidak bisa setiap saat membeli produk tadi, sehingga dia harus melakukan penanganan khusus di rumahnya. Oke, next. Ini saya pikir sudah tadi disampaikan, jadi saya skip saja. Bahwa standar itu adalah kesepakatan. Ya, kesepakatan antara pelaku usaha, saya yang jual, dan Bapak Ibu yang beli. Ya, Bapak Ibu punya keinginan, dan saya bisa memenuhinya. Contoh, kalau kita suka jajan Hoka-Hoka Bento, maaf ini saya pakai nama brand, ya, Hoka-Hoka Bento, atau misalnya Marugame Udon, itu selalu ada tempura udang. Apa nama udang yang punya udang yang goreng gitu ya. Memang udang itu sangat disukai konsumen, ya. Ini udangnya besar, tepungnya gurih, renyah. Tapi pada para pelaku penggoreng atau restoran-restoran yang menyajikan, dia harus punya standar. Di dalam penggorengannya, maka ukuran udang sepanjang 10 cm itu menjadi target. 10 cm isi 5 itu sekali goreng. Kalau dia kekecilan akan gosong, kalau dia kebesaran jadi nggak matang. Itu adalah standar. Jadi dari sana sebetulnya standar itu sudah bergulir. Ya, sudah mulai diperlukan. Kesepakatan antara restoran dengan pengumpul atau supplier udang tadi. Saya nggak mau udangnya kekecilan atau saya nggak mau udangnya kebesaran. Bukan karena harga saja, tapi processing saya tidak memadai untuk memproses di luar standar. Oke, ini sudah tadi disampaikan. Manfaat standar juga tadi sudah disampaikan. Benar tadi saya mau ulang lagi bahwa kalau sebetulnya pelaku usaha berupaya menggunakan standar, maka akan terjadi efisiensi, ya, biaya produksi akan dikurangi. Saya selalu dengar dari teman-teman pembina mutu yang tanya, Bu, saya selalu ditanya, ngapain saya mesti kerjain hasap, ngapain saya harus terapkan Indogap, CBIB, CPIB, begini aja saya sudah laku. Mereka lupa bahwa mereka sendiri punya standar, ya, mereka standar. Dan standar yang ada dengan persyaratan-persyaratan itu sebetulnya membantu mereka untuk menekan biaya produksi. Minimal melakukan efisiensi. Ya. Seolah-olah di awalnya mereka harus melakukan investasi pada perbaikan tempat, perbaikan infrastruktur. Tapi impact-nya setelah mereka melakukan perbaikan tadi yang mengeluarkan dana, itu terjadi cost saving besar-besaran. Misalnya, pengaturan monitoring terhadap air di budidaya. Kalau dia nggak tahu airnya kondisinya seperti apakah hari ini tercemar atau tidak, maka ketika dia supply panen, ditemukan residu-residu yang tidak diinginkan, produk reject, walaupun size-nya masuk. Ya, begitu juga tadi mengenai size dari produknya. Kalau dia tidak melakukan pengukuran kondisi pemberian pakan dan lain sebagainya, mungkin akan terjadi oversize atau underweight. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi sebetulnya standar itu yang harus kita boosting ke para pelaku usaha, itu adalah pertolongan, tools untuk menolong kita melakukan efisiensi biaya. Oke, untuk konsumen pasti. Konsumen saat ini challenge-nya adalah itu sangat kreatif dalam memberdayakan supply atau misalnya bahan baku yang dia dapat. Ya, dulu orang Indonesia itu nggak pernah kalau nggak masak itu digoreng matang atau direbus. Nah, contohnya air minum, nggak pernah ada dari nenek saya ke ibu saya itu kalau nggak masak, kalau air itu harus dimasak, harus direbus. Tapi sekarang mana ada air direbus? Semua sudah airnya itu harus ditreatment lewat filter sedikit aja, terus langsung diminum, bisa diminum. Artinya tidak ada perebusan. Nah, konsep itu bisa berubah. Yang tadinya makan ikan harus dimasak, terus makan ikan segar. Ya, suatu kali pernah saya ditawarkan, Bu, mau nggak makan udang segar? Udangnya masih
di dalam truk dia masih berenang-berenang gitu, terus kalau ibu mau, kalau berani coba, ayo. Saya makin, itu barang masih hidup. Mereka angkat gitu, prak-prak, terus disajikan pakai saus. Itu adalah inovasi-inovasi yang buat saya baru. Tapi buat mereka, inilah produk terbaik, tersegar yang bisa ibu sajikan. Dan begitu saya nekat nyoba, luar biasa, manis banget, nggak ada rasa-rasa bau ataupun yang lainnya. Nah, sehingga pelaku usaha tertantang untuk membuat standar-standar yang dinamis. Tetapi mohon para pembuat standar pun jangan terlalu berpikir jauh gitu ya dari kemampuan kelas standar yang ada di perdagangan saat ini. Oke, next. Nah, ini saya cuplik saja mengenai dokumen yang ada dari buku yang ada dari Good Standardization Practices mengenai bedanya standar dan regulation. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunaria bahwa kepatuhan terhadap peraturan teknis menjadi wajib. Jadi tidak semua standar itu menjadi peraturan dan tidak perlu semua peraturan itu distandarkan. Kita harus bisa memilih-milih mana yang jatuhnya wajib, mana yang nice to have, gitu ya. Jadi pemilihan inilah atau pengklasifikasian inilah yang harus kita pertimbangkan. Suatu kali saya pernah bicara diskusi dengan timnya Pak Wahyu dengan Bu Rosa yang saya ingat waktu itu, Bu, gimana caranya kalau misalnya dalam satu standar, dalam satu SNI ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Nah, itu ada klausul-klausul itu bisa dilaksanakan, bisa ditampilkan di dalam satu standar. Jadi satu standar itu tidak perlu semuanya harus jatuh wajib atau yang ini standarnya voluntary. Ternyata nggak gitu, ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rosa banyak sekali memberikan masukan. Dan besok adalah kelas khusus untuk para konseptor belajar dari tim BSN bagaimana sebetulnya menyusun konsep yang baik, ya, dengan tidak dengan tetap berpacu pada awal muasalnya kenapa standar ini perlu dibuat, ya. Jadi standar itu bukan produk kita sendiri, dia adalah produk bersama, produk berjamaah kalau kata Pak Pur. Oke, next. Prinsip perkembangan standar. Ini sudah juga disampaikan, tapi saya mau kasih sedikit saja judul-judul utamanya mengenai transparansi. Jadi tim Komtek itu harus transparan, ya. Kita semua buka RSNI 0, sudah sampai di mana RSNI 1, RSNI 2, pengembangannya pun dilakukan secara terbuka, ya. Saat ini masih virtual dan update-nya selalu berjalan terus di website portalnya BSN. Lalu juga transparansi maksudnya dilakukan dengan jelas dan terbuka dengan tentang aturan, rencana, proses dan lain sebagainya. Ada kolaborasi, keterbukaan, kolaborasi yang memperkaya proses untuk mengembangkan konten. Oke, ini saya judul-judulnya saja. Fairness, ketidakberpihakan, jadi semua harus fair. Nah, dari ketidakberpihakan inilah yang disepakati dari awal. Standar ini dibuat bagaimana goals-nya, targetnya seperti apa. Itu penting sekali menurut kami, ya, terutama tadi penekanan Pak Sunaria mengenai ekonomi tadi. Ya. Standar itu bukan sekedar ada sebagai profil dari satu produk, tapi juga harus memberikan impact perdagangan. Itu harus. Jadi jangan, kalau bisa itu yang lebih dikuatkan, bahwa bisa nggak standar ini dipakai dan menjadi jembatan perdagangan dunia, minimal perdagangan domestik. Konsensus, lalu juga bicara mengenai hal lain, ada 4 butir hal juga yang dicanangkan, kebutuhan audiens yang harus diidentifikasi dan diarahkan secara jelas. Nah, ini penting sekali menurut saya. Ketika kita mau menyusun standar, apapun standarnya, ya, targetnya itu harus jelas. Ini mau kemana? Impact-nya seperti apa? Siapa saja yang akan terkait dan bagaimana cara mempromosikannya dan membuat standar ini bertahan. Bertahan artinya bertahan secara dinamis. Kalau saatnya berubah, ya harus berubah. Jadi jangan sampai standar itu kita pertahankan bertahun-tahun,
tanpa mau mendengarkan apa kata pelaku usaha, apa kata masyarakat. Ya, jadi mohon identifikasi ini tetap dipegang sejak dikembangkannya standar sampai disahkannya standar. Apalagi ada step di mana kami menawarkan dilakukannya validasi, verifikasi, uji coba. Apakah standar ini bisa diterima dan diadopsi oleh pelaku usaha maupun pasar. Ya. Pesan yang dibutuhkan audiens harus jelas, perlu dilakukan tepat waktu, khususnya standar internasional harus relevan dengan negara maju dan berkembang, dan lain sebagainya. Jadi tadi disampaikan bahwa ada adopsi kita, standar kita harus harmonize dengan standar di pasar. Bukan standar internasional saja, tapi standar yang ada di pasar. Koheren, pengembangan dimensi, dan proses. Ini dua hal yang saya mau coba merah kasih highlight. Keterhubungan pemangku kepentingan. Jadi 3 poin terakhir ini ditambahkan oleh ISO dari WTO. Keterhubungan pemangku kepentingan melibatkan banyak pihak terkait agar menjadi bagian dari proses, sering membutuhkan kegiatan promosi atau penjangkauan. Bolehlah kiranya ketika kita mengembangkan standar juga sampai pada tahap bagaimana mengedukasi standar itu dan bagaimana caranya mengkaji standar itu. Apakah standar ini efektif, efisienkah? Perlukah kita rubah? Perlukah kita hilangkan? Perlukah kita perbaharui dan lain sebagainya? Jadi kita mengundang stakeholders yang lain untuk memberikan input. Memang BSN memberikan jangka waktu maksimum 5 tahun sekali, tapi bukan berarti kita tunggu sampai 5 tahun. Kalau waktunya 1 tahun harus berubah, let's do it, ya. Terus juga dan yang terakhir adalah terkait adopsi nasional. Nah, ini terkait harmonisasi. Kita mempertimbangkan kebutuhan dan kesesuaian kondisi nasional, terutama ketika mengadopsi standar internasional untuk diterapkan di tingkat nasional. Nah, ini bagaimana caranya? Karena untuk memajukan image kita, kita juga harus punya bargaining power di mata internasional. Ya, kami mencoba memfasilitasi benchmarking Indo-GAP dengan melalui GSSI. Itu adalah salah satu cara untuk mengintrospeksi, self-check terhadap kondisi bagaimana standar kita, bagaimana peraturan kita di mata pelaku pasar dunia. Oke, next. Ini yang saya ambil dari Codex Alimentarius Committee terkait standar yang digunakan untuk pengendalian sistem. Jadi Bapak dan Ibu dari BKIPM jangan merasa bahwa saya nggak punya kontak, berarti saya nggak usah ikutan pengendalian standar. No, Bapak dan Ibu dari BKIPM justru adalah pengguna standar, ya, standar yang ada dalam peraturan, menggunakannya untuk kepentingan pengendalian dan koordinasi terhadap standar-standar yang lain. Ya, ini yang ada dan secara jelas sudah disampaikan apa saja manfaatnya, terutama terlihat dari penugasan otoritas kompeten. Nah, diharapkan teman-teman dari BKIPM pun secara terbuka menyampaikan standar apa yang digunakan untuk melakukan pengendalian pangan. Ya, pokoknya saya inspeksi, ya nggak gitu juga. Karena yang diinspeksi, standar yang diinspeksi dan standar yang dihasilkan mungkin berbeda. Nah, harus ada koordinasi dan jembatan untuk bisa membicarakan ini secara berkelanjutan. Bapak dan Ibu, saya pikir itu saja dari saya, dan mudah-mudahan waktunya mencukupi untuk kita bisa saling berdiskusi, terutama dengan para senior dan para pelaku usaha di sini, masyarakat pengguna standar, dan kita yang mengembangkan standar. Itu dari saya, Pak Pur. Saya sudahi session saya. Terima kasih.